Mulai awal Juni, salah satu kapal pesiar Amerika Serikat mulai berlayar setelah seluruh pelayaran dihentikan sejak awal pandemi. Pemulihan ini tidak hanya disambut baik bagi yang suka berlibur di kapal pesiar, tetapi juga para pekerja dari Indonesia meski protokol kesehatannya lebih ketat daripada penumpang. Selebriti Millennium pada awal Juni menjadi kapal pesiar pertama yang kembali beroperasi di Amerika Serikat sejak penangguhan operasional dari CDC atau Pusat Pencegahan Penyakit Amerika Serikat sejak 13 Maret 2020. A ton of pressure, are you kidding me? Absolutely. But at the same time, I have a tremendous amount of confidence in what we're doing and the protocols that we have in place. I just believe this is one more situation that will resolve itself. Kapal yang berlayar ke Kepulauan Karibia selama 7 hari ini berlayar dengan kapasitas terbatas, namun tetap dengan fasilitas lengkap, baik hiburan maupun makanan dan minuman. Celebrity Cruises mengharuskan para penumpang menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, yakni 3 hari sebelum berlayar, atau tes di tempat sebelum memasuki kapal, serta menunjukkan bukti vaksinasi lengkap. Liberating to finally be able to walk around and not have to wear a mask. Bukti vaksinasi hanya diperlukan jika mereka ingin bebas di ruang terbuka tanpa masker, bukan persyaratan utama bagi semua penumpang. Tapi kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi terbentur aturan di sejumlah negara bagian, termasuk Texas dan Florida, 2 pusat industri pelayaran di Amerika. Pemda Florida misalnya bahkan mengancam denda senilai $5.000 bila pemilik usaha apapun mengharuskan paspor vaksinasi dan pembuktian lainnya. Untuk sementara perusahaan pelayaran menyiasati dengan tarif ekstra dan protokol kesehatan lebih ketat bagi penumpang yang tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi. Tapi pilihan tidak divaksinasi tidak berlaku bagi awak kapal, seperti Arifin asal Indonesia yang menjadi manajer pencucian pakaian untuk sebuah kapal pesiar. Begitu pula dengan masker tetap harus dikenakan selama bekerja dimanapun ia berada. Kan ada juga di kapal itu ada prosedur di mana karantina kru member yang baru join itu harus dikarantina dulu dalam beberapa hari, seminggu. Setelah karantina baru boleh keluar. Selama di karantina itu apabila dia mengirim linen segala macam itu harus pakai bag, special bag buat di laundry bisa mengidentifikasi atau dipisahkan nanti akan dicucinya dipisah dengan yang lain. Ketatnya protokol kesehatan di saat warga Amerika umumnya telah lepas masker ini tidak menyurutkan minat pekerja asal Indonesia untuk kembali bekerja. Waspada sih selalu kan, tapi Royal Caribbean kan selalu update, ngasih tahu lewat email tuh yang akan join itu kan dikasih pengarahan gitu loh, Bu. Dimulainya kembali pelayaran pesiar ini juga menambah kesibukan tenaga penyalur ABK Indonesia. Kita baru memulai ya, selama 1 tahun pandemi ini tidak ada permintaan untuk new hire. Setelah bulan 5, bulan 6 ini sudah mulai permintaan new hire. Kita bisa mengirim crew members per bulan itu 50-100 normal. Sekarang ini separuhnya lah, 50% kurang lebih 450 crew members per bulan. Pada 16 Juni, CDC mengubah rekomendasinya untuk kapal pesiar dari peringatan tingkat 4 alias hindari sepenuhnya ke level 3 atau menyarankan calon penumpang vaksinasi dulu. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.